Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, Yayan Alansori dari 777 Communication. Bersama saya, sahabat teknisi Indonesia. Jangan bosen lihat wajah saya ya. Bosen nggak? Saya mau menanggapi beberapa pertanyaan di komentar YouTube ya. Banyak sih yang, maksudnya banyak waktu saya videoin cetak IC, pasang IC, pasti maksudnya banyak sekali di beberapa video mereka bertanya, Pak, fluknya pakai merek apa? Saya nggak bisa jawab. Bukan masalah nggak mau jawab, selain privasi ya, saya juga bukan endorse dari suatu produk. Selain itu juga saya itu orangnya kan suka mencoba hal-hal baru ya, berpetualang. Jadi hampir semua, ya nggak semua sih, cuma rata-rata kalau fluk pernah saya coba. Jadi banyak koleksi saya fluk ya, mulai dari yang ginian, yang paling murah Amtek original, ada baku, banyak banget ya, sampai yang kayak gini ini ada, terus yang bulat itu ada, taruh mana ya, sebentar. Nah kayak gini juga, jadi macam-macam saya pakainya. Dan kayak gini juga. Nah, dan paling sering saya menggunakan fluk made in sendiri. Tapi semua saya pakai. Kita sesuaikan kondisi ya, pakai fluk yang mana. Jadi menanggapi beberapa pertanyaan di YouTube, fluk apa yang saya pakai, saya nggak bisa jawab karena banyak. Tapi yang paling sering saya pakai adalah fluk buatan sendiri dari Gondorukem atau Arpus. Jadi gimana cara bikinnya? Simak aja lah videonya ya. Halo sahabat teknisi Indonesia. Oke, sebelum kita lanjutkan ya, yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya. Tekan tanda lonceng biar dapat info-info terbaru dari 777 Communication ya. Like video ini, share juga boleh. Oke, kita lanjut guys. Sebenarnya dari dulu itu ada ya yang jual, tapi namanya bukan, kalau dari Gondorukem dulu kita nyebutnya itu Sionka ya. Waktu zaman HP-HP Nokia dulu, mungkin DCT3, DCT4 lah ya. Jadi dijual per 100 mili gini, dia Sionka. Makanya saya lebih suka kalau dari Gondorukem nyebutnya Sionka daripada fluk. Nah, kalau fluk basicnya kayaknya beda, dia bukan dari Gondorukem ya. Itu Pak, itu cuma istilah saja, jadi terserah Anda lah, oke? Untuk Gondorukem atau Arpus itu terbuat dari getah pohon pinus ya. Jadi dia getah pohon pinus yang diendapkan. Fisiknya seperti ini, sebentar. Fisiknya seperti ini ya. Ini sekilo. Ini udah 2 tahun lebih ya, udah 3 tahun mungkin nggak habis juga. Mungkin ada 3 tahun. Ini fisiknya kayak batu permata ya. Bagus kan? Ini dulu belinya sekilo lebih dari segini. Udah 3 tahun mungkin nggak habis-habis. Jadi murah ini dia, sekilo. Kalau harga sekarang ya, saya cek di toko itu sekitar 40 sampai 50 ribu lah, tergantung grade juga. Ada yang warnanya agak bening, ada yang warnanya gelap. Nah, sekitar 40 sampai 50 ribu lah 1 kilo. Jadi lebih banyak dari yang tadi 1 kilo. Dijamin deh setahun nggak habis. Saya 3 tahun nggak habis. Jadi Gondorukem tadi biasanya saya hancurkan, terus saya cairkan. Jadi pencairannya biasanya saya menggunakan apa? Saya biasanya menggunakan 3 cairan. Maksudnya opsi ya, opsinya ada 3 cairan yang bisa kita pakai. Pertama kita bisa menggunakan terpetin. Terpetin ini warnanya agak kuning-kuning coklat ya, agak kuning-kuning coklat. Nah ini terpetin. Jadi terpetin ini juga terbuat dari getah pohon pinus juga, jadi untuk mencairkan cat biasanya ya.
Ini yang sebenarnya kalau untuk campuran paling bagus tapi paling mahal. Nah, karena apa? Dia tidak mudah menguap. Nah, terus kita bisa menggunakan cairan IPA, atau isopropil alkohol ya. Ya, mirip-mirip alkohol sih, cuma nggak terlalu lengket kayak alkohol. Ya, agak ada lengketnya juga sih kalau IPA menurut saya. Nah, terus ada lagi kita menggunakan mana ya? Sebentar. Ini dia. Ini bukan oli ya. Ini thinner A. Nah, ini dia thinner A spesial. Jadi ini thinner A, kita pilih opsi yang paling murah aja ya. Kita pakai thinner A. Seliter paling 18.000 kalau nggak salah. Karena saya juga sering pakai thinner A, nggak tahu kenapa bagi saya kok bagus ya. Tapi apa ya maksudnya, thinner A-nya itu saya malah pilih yang eceran. Jadi yang pernah pakai yang kalengan itu malah lengket dia. Kalau buat bersihin HP, buat campuran lengket. Nah, yang pakai kaleng itu malah dia lengket. Tapi di sebagian toko ada juga thinner A eceran yang lengket. Tapi di salah satu toko ada yang bagus. Jadi pilih aja thinner A yang bagus. Kita akan lihat nanti. Nah, jadi apa ya, sesuai kebiasaan dipilih aja ya. Mana yang bagus nanti boleh. Nah, jadi kita bisa menggunakan apa tadi, terpetin bisa. Terus kita bisa menggunakan isopropil alkohol atau cairan IPA bisa. Terus kita bisa menggunakan thinner A buat mencairkan apa namanya, gondorukemnya ya, atau getah pohon pinus ya. Paling mahal terpetin memang. Nomor 2 paling mahal cairan IPA, dan susah dicari ya dua-duanya ini. Paling gampang kita pakai opsi paling gampang dan paling murah. Dan bagi saya bagus pakai thinner A ya nanti. Nah, jadi terus ada lagi satu cairan, tapi ini tidak rekomendasi kalau buat IC ya. HCl, hidroklorida ya. Karena dia bersifat korosif. Jadi kalau untuk penyolderan boleh ya, tapi dengan syarat kalau selesai harus segera dibersihkan ya. Jadi untuk penyolderan bisa dicampur sama ini. Dan memang hasilnya bagus banget. Dan langsung menempel ya hasilnya. Tapi saya tidak menyarankan kalau dicampur ketika fluk itu kita pakai untuk cetak IC atau BGA. Karena kita nggak bisa membersihkan dengan sempurna ya di bawah-bawah kaki IC. Jadi nanti kita akan khawatir korosi ya, korosif. Jadi dia mengandung HCl. Ada sebenarnya fluk tetes itu yang mengandung HCl. Sebentar. Seperti ini. Seperti ini dia mengandung HCl 6%. Jadi dia memang diuntukkan untuk penyolderan ya. Jadi ini menyolder, ini fluk stainless ya, bukan ini fluk stainless. Nah, jadi kalau untuk penyolderan boleh kita campur sedikit aja HCl. Tapi jangan banyak-banyak. Tapi ya itu efeknya dia, kalau kita nggak bersihkan setelahnya dia akan korosif. Jadi saya tidak rekomendasikan untuk pemasangan IC. Kalau untuk penyolderan kabel boleh, tapi harus dibersihkan ya. Oke, jadi gimana langkahnya? Saya pakai apa namanya, gondorukem sama thinner A ya. Simak aja videonya gimana langkahnya. Oke, ini kita cari tempat yang agak aman ya. Nah, ini dia tadi gondorukemnya ya. Terus kita hancurkan. Sebenarnya saya sudah punya yang hancur banyak. Cuma kemarin ada setengah kaleng, cuma dibawa sama temen saya. Kurang ajar bawanya yang sudah dihancurin ya. Jadi bawanya yang udah dihancurin, nggak mau bawa yang itu. Jadi kemarin saya kasihkan temen saya, ada setengah kaleng yang udah hancur. Jadi perbandingan kita pakai ini aja ya. Ini kita buat sedikit aja ya. Ini apa ini, bekas timah ya. Seperti ini. Jadi kita coba buat sedikit aja ya, karena saya masih punya. Jadi satu takar ini nanti ditambah thinner A-nya 1 takar setengah. Saya masukkan botol ini ya, botol kaca ya. Ini botol minuman sih. Saya pilih botol minuman biar jelas saja. Saya masukkan dulu.
Sebentar. Ribet. Nah, ini sudah masuk ya. Oke, terus kita tambah thinner. Sebenarnya masalah thinnernya, campurannya terserah ya, suka-suka kita. Maksudnya kalau terlalu encer juga nggak bagus. Kalau saya biasanya 1,5 sampai 2. Kadang kalau butuh memang kental ya cuma 1. Cuma untuk IC rata-rata saya pakai 1,5 ya. 1,5. Nah, jadi 1 sama 1,5. Nah, ini thinner A, cari yang bagus di toko bangunan banyak. Gondorukemnya juga saya beli di toko bangunan. Nah, ini 1 full. Kita lihat. Nah, kita masukkan dulu, kita campurkan ya. Nah, di sini. Satu. Saya kasih lagi. Nah, ini setengah ya. Oke, kita campur lagi. Nah, udah. Sebenarnya meskipun ini gondorukemnya nggak dilembutkan juga nggak masalah ya. Nanti dia akan apa ya namanya? Mencampur sendiri kalau sama thinner A. Nah, jadi dia akan mencampur sendiri. Kalau dengan thinner A, biasanya nggak sampai setengah hari, meskipun apa ya? Masih berupa batu-batu gitu kecil-kecil, kita campur, nggak usah diapa-apain juga dia akan larut sendiri. Cuma kita bikin video jadi biar cepet aja. Nah, kita aduk-aduk ya, kocok-kocok juga boleh lah, cuma sedikit aja. Nah, sampai larut. Kalau pengen lebih kental ya campurannya cuma 1:1 juga bisa. Sebenarnya nggak usah diaduk juga, dia bakal larut sendiri tapi lama. Saya tunggu beberapa saat dulu ya biar dia larut, atau diaduk juga boleh. Nah, saya pause dulu videonya, oke? Nah, diaduk juga boleh, kita pakai pengaduk, terserah. Nah, sampai dia menyatu ya. Setelah itu nanti kita panasi, boleh pakai apapun manasinya. Tujuannya apa nanti saya jelaskan pas manasin ya. Tujuannya apa waktu buat dipanasin. Nah, sebenarnya nggak dipanasi juga nggak apa-apa, cuma nanti akan menggelembung ya jadinya. Tapi kita biarkan dengan terbuka gini, maksudnya kita biarkan sehari atau 2 hari dengan botol terbuka, dia akan berkurang dengan sendirinya. Jadi thinnernya bakal menguap ya. Biar nggak menggelembung, tapi kadang saya juga nggak saya panasin, saya biarin aja. Cuma karena ini bikin video, jadi saya bikin yang bagus lah, kita panasin ya nanti. Kita larutkan dulu. Oke, kita panaskan di itu ya, apa namanya? Pemanas LCD ya. Jadi ini mentok 200 derajat, saya set 200 derajat. Kita bisa menambahkan HCl kalau buat penyolderan ya. Nah, tapi kali ini kita nggak nambahin HCl. Seperti saya jelaskan di awal, jangan menggunakan HCl kalau buat IC ya. Saya hidupkan dulu. Karena kalau kita menggunakan HCl akan bersifat korosif ya. Oke, kita tunggu sampai agak mendidih ya. Jadi sampai mendidih, jangan terlalu. Kalau pakai kompor juga boleh, tapi hati-hati di sini biasanya karena dia thinner atau alkohol, ikut terbakar ya. Nah, biasanya gitu. Nah, jadi pakai pemanas boleh, pakai kompor boleh. Terus didiemin sehari juga boleh, tapi dengan posisi terbuka, jangan ditutup. Nah, kita tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghilangkan, bukan menghilangkan ya, meminimalisir gelembung pada waktu nanti dipanasin pakai blower atau solder. Nah, biasanya kan bergelembung gitu ya. Jadi kalau kita masang IC, terus dia bisa IC-nya lari karena timbul gelembung-gelembung yang banyak. Nah, untuk meminimalisir timbulnya gelembung itu kita panasin ya. Nggak dipanasin juga nggak apa-apa, cuma ya itu tadi, diamkan dulu 1 hari atau 2 hari lah dengan posisi terbuka. Nah, biasanya dia efek alkoholnya sudah hilang ya, jadi meminimalisir gelembungnya. Oke, kita tunggu aja sampai mendidih, baru nanti kita coba ya. Nanti kita coba di akhir video. Oke.
Oke, kita lihat dia sudah mendidih ya. Kita tunggu beberapa saat sampai agak panas lah, kita kira-kira aja ya. Nah, jadi penggunaannya kalau kita kurang encer ya kita tambahin komposisi cairannya. Kalau kurang kental ya kita tambahin komposisi gondo rukemnya ya. Nah, oke, saya matikan, saya rasa cukup. Nah, jadi setelah apa namanya? Setelah itu kita dinginkan ya. Jadi kita dinginkan terus kita tunggu barangkali ada kotoran-kotoran, kita tunggu mengendap terus bisa kita masukkan seperti ini, fluk. Nah, suntikan bisa, terus taruh di kaleng biasa bisa, taruh di botolnya kasih apa namanya? Kuas cat air bisa, ini pakai kutek kuku bisa. Nah, jadi saya punya banyak sebenarnya. Nah, ada lagi yang padat ya. Yang padat ini campurannya cuma ini ada HCl-nya sedikit, cuma saya buat nyolder. Jadi buat ujungnya solder, dia padat. Jadi saya campur cuma sedikit thinner. Terus saya panaskan, jadi dia meleleh. Nah, saya tunggu diam jadi dia mengeras. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau mungkin perbandingannya thinnernya cuma sedikit kok. Jadi dia bisa mengeras. Nah, oke, jadi untuk tempatnya terserah ya, kalian taruh di mana, boleh. Atau taruh seperti ini bisa. Nah, nanti kita ambilnya ya terserah, pakai kuas boleh, pakai lidi boleh. Nah, habis ini kita coba hasilnya ya. Setelah itu kita bandingkan juga dengan fluk pabrikan, oke? Oke, sekarang saya coba ya. Nah, ini ada timah pasta. Kita coba menggunakan timah pasta. Nah, saya kasih sedikit fluk tadi. Fluk buatan kita tadi ya. Oh, kebanyakan fluknya. Nggak apa-apa lah buat nyoba aja ya. Terlalu banyak ini. Kita panasin. Nah, dia mulai meleleh. Lah, sudah meleleh ya. Nah, itu hasilnya. Lumayan sih, bagus ya. Kita coba ambil. Oh, kebanyakan tadi kasihnya ya. Itu hasilnya. Coba saya panasin lagi ya. Biar lebih jelas hasilnya gimana. Oke, kita panasi. Ternyata hasilnya bagus ya tadi, mengkilap. Oke, sekarang kita coba kalau buat apa namanya, PCB ya. Nah, saya kasih timah pasta ya, sedikit. Kebanyakan ya, nggak apa-apa lah, kita buat nyoba ya. Saya kasih fluk buatan kita tadi sedikit. Kita panasin. Nah, kita coba. Bagus juga tuh hasilnya, mengkilap. Coba kita bersihkan ya. Itu hasilnya. Lumayan. Oke. Oke, sekarang kita coba lagi menggunakan metode solder ya. Saya akan buat perbandingan di sini. Menggunakan fluk pabrikan yang kelasnya nggak bagus amat, juga nggak jelek amat, kelas menengah lah. Saya nggak mau sebut merek.
Kita pakai kelas menengah fluk pabrikan ya. Nah, saya kasih fluk pabrikan. Nah, kita buat solder biasa aja ya, solder timah. Ada kotorannya itu. Oke, kita buat nyolder. Kok agak susah ya? Itu hasilnya. Kalau fluk pabrikan. Sekarang kita bandingkan dengan, saya bersihkan dulu ya. Kita bandingkan dengan fluk buatan kita. Gimana hasilnya? Kita coba aja. Agak meluber sih, soalnya ada bekas itu apa namanya cairan IPA yang buat bersihin tadi ya. Jadi agak meluber. Cuma kita buat nyoba aja. Oke. Kita tunggu kering, kita bersihkan. Kita coba perbandingannya ya. Kayaknya kok mengkilapan yang bikinan kita ya. Nggak kelihatan ya di sana. Di mikroskop kena cahayanya mikroskop beda. Tapi kalau dari samping mengkilap dia. Kita coba lihat aja. Kita perbesar ya. Coba saya perbesar. Ini hasilnya. Dia lebih mengkilap ya. Oke, sekian tutorial dari 777 Communication.